warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Vivi Aprianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Senayang, Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Ningga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di kelas 11 jurusan IPA pada materi fluidastatis, submateri gejala kapilaritas. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan proses pembelajaran saya ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, bersemangat. Oke, baik. Semoga kita selalu bersemangat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan untuk menambah keberkahan pada proses pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu mohon kesediaan ketua kelas untuk membimbing temannya berdoa. Silahkan ke depan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di pembelajaran fisika kelas 11 materi fluidastatis bersama Ibu. Oke, untuk cek kehadiran bisa dilihat gambar di depan. Nah, ada gambar A, B, dan C. Ini ada emoji ya. Nah, ketika Ibu panggil namanya, silahkan Ananda semuanya menyebutkan emoji yang sesuai dengan kondisi hati Ananda semuanya pada pagi hari ini. Bisa? Oke. Adelia Putri. Yang emoji keberapa tuh? C. Anwar. C. Aulia Dwi. Ya. B. Dedi Delani. Ya. Devi Auliansyah? Oke, mantap. Feby? Oke, Hermawan? Oke, Juana? Apa tuh? B. Oke, Hovifah? Oke, Sadri? B. Muharam? C. Neti? Oke, Radiatul Putri? B. Rehan Prasetyo? Oke, C, mantap. Rizva? Oke. Rizky Kurniawan? C. Yurika Nabila? Oke, Zuhru Kamaria? Oke, mantap. Jadi ada dua orang nih yang sedang bersedih ya. Semoga sedihnya bisa di skip dulu ya, karena kita hari ini mau belajar fisika. Harus dalam kondisi senang, semangat ya. Bisa? Oke. Nah, sebelumnya untuk cek konsentrasi dan semangat ya, kita nge-games dulu. Silahkan berdiri semuanya. Ada yang masih ngantuk? Tidak. Ya, kita cek konsentrasi dulu. Ini ada game tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, kalau Ibu sebutkan tepuk pagi, kalian tepuknya berapa kali? Oke. Kalau Ibu sebutkan tepuk siang, berarti tepuknya 1 kali, ya. Kemudian kalau Ibu sebutkan tepuk malam, tepuknya setengah.
Oke, ya bisa? Oke, kita cek dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Nah, syaratnya kita belajar harus konsentrasi ya. Kalau tepuk malam gimana tadi? Oke, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada yang bunyi. Oke. Ya, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah konsentrasi. Baik, sebelum Ibu persilakan duduk, silahkan cek kondisi bajunya apakah sudah rapi. Oke, lihat kiri kanannya apakah ada sampah? Tidak. Oke, mantap ya. Berarti sudah clear, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, Ibu persilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran yang sesungguhnya, ya, di sini ada kontrak belajar fisika atau perjanjian belajar fisika. Apa itu kontraknya? Gambar apa itu? Monyet. Monyetnya lagi ngapain? Senyum. Oke, monyetnya aja bisa senyum semanis ini ya. Nah, jadi kalau belajar sama Ibu, syaratnya adalah senyum dan ceria. Bisa? Oke, yang tadi masih sedih, ayo senyum dulu. Senyum dan ceria. Cek kiri kanan temannya, apakah sudah senyum? Lebar kiri, senyum kiri 2 cm, senyum kanan 2 cm. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kontrak belajar yang kedua itu adalah apa nih ya? Konsentrasi atau fokus ya. Fokus belajar walaupun nanti kita menggunakan gadget. Nah, tapi kita harus menggunakan gadget untuk belajar. Fokus ya. Oke. Angkat tangan ya. Nah, ini angkat tangan sebelum berbicara ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib melaksanakan mengikuti pembelajaran hingga akhir ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini ada gambar ya. Gambar apa ini? Nyamuk ya. Nyamuk ini dia punya kemampuan khusus ya. Dia bisa berjalan di atas air tapi dia tidak tenggelam. Adakah di sini yang bisa berjalan di atas air? Tidak. Nah, masih ingatkah kamu materi apa yang telah kamu pelajari dan berhubungan erat dengan peristiwa sebagaimana gambar di samping. Artinya ada hubungannya dengan berjalannya nyamuk di atas air yang tidak tenggelam. Ada yang masih ingat? Oke, mantap ya. Kira-kira pembelajaran apa sebelumnya? Tegangan permukaan. Ya, tegangan? Permukaan. Ya, Sadri, pembelajaran apa sebelumnya? Ya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Nah, kita sudah pernah mempelajari materi tentang tegangan permukaan ya. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan nih, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Oke, silahkan Devi. Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Oke, sepakat semuanya? Oke, jawabannya sudah bagus ya. Terima kasih Devi. Itu dia pengertian dari tegangan permukaan. Nah, pengertiannya kita sudah sepakati bersama-sama seperti itu. Sekarang Ibu mau menanyakan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silahkan Hermawan. Tegangan permukaan disebabkan oleh adanya gaya kohesi di bawah zat cair lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Oke, bagus. Mantap ya jawabannya. Karena adanya gaya kohesi. Nah, ini jadi muncul pertanyaan baru. Gaya kohesi itu apa sih sebenarnya? Siapa nih yang bisa menyebutkan? Oke, silahkan Juana. Gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Oke, gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Baik. Nah, coba perhatikan gambar apa ini? Baju kotor, rendaman baju, cucian. Siapa nih yang di rumahnya sudah cuci baju sendiri? Coba angkat tangan.
Nah, kira-kira apakah gambar di samping ini, cucian ini ada hubungannya dengan materi tegangan permukaan? Ada tidak? Hubungannya? Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan apa hubungannya? Oke, silahkan Dwi. Pada saat mencuci baju digunakan deterjen. Seperti yang kita ketahui, deterjen berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga pada mencuci baju, kotor akan jadi lebih bersih. Oke, betul ya jawabannya. Terima kasih Dwi, mantap sekali. Jadi pada saat mencuci baju, kita menggunakan deterjen. Seperti yang kita ketahui berdasarkan hasil praktikum kemarin, ya, deterjen ini berhasil atau berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga noda-noda yang ada di baju kotor itu lebih mudah rontok. Oke, baik. Nah, baju kotor ya, semuanya pernah mencuci. Sebelum baju ini direndam, kondisinya dalam keadaan apa? Kering. Nah, pernahkah Isang mencelupkan baju ke dalam baskom yang berisi air? Pernah. Bagaimana bajunya? Basah di bagian yang tercelup ya. Kalau lama-kelamaan basahnya mengalir tidak? Mengalir ya ke semuanya. Sama kayak kita merendam baju, kadang-kadang kan ada bagian atasnya yang tidak terendam, tapi lama-kelamaan dia ikutan basah. Nah, peristiwa seperti ini merupakan materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Namanya adalah gejala kapilaritas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui proses pembelajaran materi gejala kapilaritas dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, adapun yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, Ananda semuanya diharapkan satu, menjelaskan pengertian kapilaritas. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menentukan kenaikan atau penurunan cairan dalam pipa kapiler. Kemudian yang terakhir, menemukan keuntungan dan kerugian gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran 2 jam ke depan, Ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian kognitif. Apa itu penilaian kognitif? Penilaian kognitif ini adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti Ibu akan melakukan, kalian akan melakukan evaluasi pengetahuan di akhir pertemuan. Kemudian yang kedua itu penilaian afektif, di mana afektif ini adalah penilaian sikap. Jadi Ibu akan menilai di sini, yang akan Ibu nilai adalah sikap jujur dan teliti. Nah, kemudian untuk yang ketiga penilaian psikomotor. Ya, penilaian psikomotor ini merupakan penilaian keterampilan. Nanti kalian akan belajar di dalam kelompok. Di sini Ibu akan menilai keterampilan kerjasama dan tanggung jawab. Ya, bisa dipahami? Oke, kita memasuki pada kegiatan inti. Wah, coba perhatikan gambar di depan, ya. Perhatikan gambar di depan. Yang pertama ini gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Tumbuhan, ya. Sering kita temui ya. Nah, coba perhatikan. Bagaimana kompor bisa menyala? Karena minyak mengalir. Oke, siapa yang mau menyebutkan lagi? Oke, silakan Feby. Pada kompor terdapat sumbu yang berfungsi untuk menyerap minyak sehingga api dapat menyala. Oke, ada sumbu, kemudian minyaknya mengalir gitu ya. Bagus pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Oke. Jadi di kompor ini ada sumbu, kemudian sumbu itu seperti perantara mengalirnya minyak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa fungsi kain pel? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan Neti. Kain pel berfungsi untuk mengeringkan kalau misalnya ada tumpahan atau genangan air di lantai. Oke, baik. Terima kasih Neti. Jadi itu fungsinya untuk mengeringkan gitu ya. Kemudian
Apa yang terjadi pada tumbuhan sehingga tumbuhan ini bisa tumbuh besar? Siapa nih yang mau memberikan pendapatnya? Yurika, Bu. Oke, silakan Yurika. Karena di tumbuhan itu mempunyai akar yang berfungsi menyerap unsur hara yang akan disebar merata ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, karena dia punya akar ya yang berfungsi untuk menyerap unsur hara untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, Ibu rasa untuk pengetahuan awal Ananda semuanya, ya kita sudah memiliki pengetahuan tentang gejala kapilaritas ya. Ibu rasa pengetahuan kita sudah sama suhunya seperti itu ya. Nah hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai gejala kapilaritas. Nah, adapun alur pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama Ananda semuanya akan belajar di dalam kelompok ya. Kemudian ngapain di dalam kelompok? Ananda semuanya akan melakukan percobaan atau praktikum. Kemudian melakukan diskusi dan presentasi ya. Baik. Ini ada kelompok belajar. Ini adalah kelompok belajar heterogen yang Ibu buat berdasarkan hasil penilaian ulangan harian kemarin ya. Jadi di dalam satu kelompok ini kemampuannya berbeda-beda ya. Diharapkan nanti Ananda semuanya bisa bekerja sama. Seperti itu. Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, Ibu cek dulu kelompok 1 sudah lengkap? Oke, kelompok 2 sudah lengkap? Kelompok 3 sudah lengkap? Kelompok 4? Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya di depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Sebentar, coba perhatikan di depan, ini ada LKPD-nya. Silakan Ananda semuanya melengkapi LKPD tersebut dengan menuliskan nama anggota kelompoknya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini, 4.3, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian, IPK pertama, melakukan percobaan gejala kapilaritas. Yang kedua, mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan. Dan tujuan percobaan kita pada hari ini adalah menjelaskan prinsip kapilaritas lewat percobaan. Lihat di sini ada orientasi masalah ya. Pada suatu peristiwa terjadi tumpahan air dari botol ke lantai. Melihat peristiwa tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Bersihkan. Pakai apa bersihkan? Pengepel. Ada yang pakai lap ya, seperti itu. Kita sudah punya alternatif solusi untuk memecahkan masalah ini ya. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, hal ini akan kita hubungkan dengan konsep kapilaritas. Alat dan bahan, air, pewarna, kemudian gelas plastik, tisu dan kertas. Langkah kerja, coba perhatikan Ibu ke depan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan ya. Kemudian masukkan air ke dalam 2 gelas plastik. Kemudian ditambahkan pewarna, nanti diaduk sampai merata. Ini Ibu contohkan satu saja, Ibu masukkan. Kemudian masukkan gulungan kertas dengan posisi yang salah satunya tercelup ke air, berwarna dan ujung satunya dimasukkan ke dalam gelas kosong. Seperti ini ya. Nanti. Nah, usahakan warnanya berbeda supaya lebih menarik. Ya, bisa dipahami? Oke, silahkan Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaan di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, perhatikan yang pertama itu adalah kertas ya. Oke, kalian kemarin Ibu suruh bawa HP kan? Ya, silakan dikeluarkan HP-nya untuk melihat waktu ya. Karena di LKPD itu ditentukan amati apa yang terjadi selama 3-5 menit ya. Oke. Gulungan kertasnya itu ada 2, satu yang tercelup di oranye, satu lagi yang tercelup di merah ya. Oke, silakan dimasukkan. Oke, kalau misalnya sudah dimasukkan ya. Kalau sudah dimasukkan ya, nanti silakan Ananda semuanya mencoba untuk membaca pertanyaan yang disajikan di LKPD ya.
Oke, dibiarkan saja, kemudian diamati apa yang terjadi. Lihat waktunya ya. Nah, ini warna biru ya. Itu jangan pakai, kalau kertas ya kertas aja ya. Nanti setelah ini baru dicobakan pada gulungan tisu. Ini udah berapa menit pengamatannya? 2 menit. 2 menit? Iya. Kalau misalnya mau mengamati 4 menit, nanti tisunya 4 menit juga ya. Oke, ini warna biru dan merah tisu ya. Udah berapa menit? Hampir 1 menit ya. Tadi berarti kertasnya udah selesai? Oke, mantap. Amati apa yang terjadi ya dengan waktu yang sama dengan ketika kalian mengamati kertas. Paham ya? Oke. Ini juga sudah mengganti dengan tisu? Udah, Bu. Oke, udah berapa menit ini? Baru 26 menit. Oke, sudah teramati ya kira-kira seperti itu ya. Sambil ada yang mengamati waktunya, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Iya, Bu. Oke, pada umumnya kelompok 1 sudah sampai tisu ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah melakukan percobaan yang kedua dan sudah teramati sepertinya. Silahkan dilanjutkan dengan poin hasil dan analisis pengamatan ya. Apakah sudah mulai menetes? Lagi nunggu dia menetes. Lagi nunggu dia menetes. Oh ya. Jawab aja, ini nggak apa-apa pakai bahasa sendiri aja, gimana? Tadi kan kayak ibu di awal menanyakan kompor, ya kan? Gimana kompor bisa menyala gitu? Deskripsikan menggunakan bahasa sendiri. Oke, ya? Iya, udah selesai? Oke, kesimpulan berdasarkan apa yang diamati dari percobaan. Oke, dah? Untuk mempresentasikan hasil, nanti semua kelompok, semua anggota kelompok silakan maju dengan membawa hasil percobaannya. Kemudian silakan nanti satu orang yang membuka presentasi, kemudian satu orang untuk menyampaikan hasil percobaannya. Bisa? Oke. Sekarang Ibu acak ya? Oke, siap? Siap. Yang tampil adalah kelompok 2. Oke, silakan langsung Ibu hapus ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muharam sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Aulia Dwi Sapitri yang akan membacakan hasil praktikum kelompok kami. Di sebelahnya lagi ada Joana sebagai anggota kelompok kami, dan di sebelahnya lagi ada Devi Auliansyah sebagai anggota kelompok kami, dan di sebelah kiri saya ada Hermawan sebagai anggota kelompok kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Aulia Dwi Sapitri untuk membacakan hasil praktikum kelompok kami. Kepada Aulia Dwi Sapitri, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada saat tisu atau kertas dimasukkan ke dalam air? Kertas, pada bagian tercelup air akan menjadi basah dan proses penyerapannya lambat. Tisu, pada bagian tercelup air akan mengalirkan air ke seluruh bagian tisu. Waktu yang kami gunakan sekitar 3 menit. Pertanyaan yang kedua, apakah air akan menetes pada gelas kosong melalui perantara tisu atau kertas? Kertas, tidak ada air yang menetes, sedangkan tisu mengalir atau iya. Pertanyaan yang ketiga, jika terjadi perbedaan atas hasil pernyataan nomor 2, menurutmu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Karena tisu bahan lebih tipis dibandingkan dengan kertas, sehingga proses penyerapannya airnya lebih cepat. Kesimpulannya, kapilaritas merupakan naik turunnya zat cair melalui celah-celah atau pipa kapilar. Semakin celah yang dialirnya, maka semakin cepat peristiwa kapilaritas terjadi. Sekian, terima kasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok lainnya untuk hasil percobaan dari kelompok 1? Ada? Tidak. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Perkenalkan, saya Kopipa sebagai moderator dan sebelahnya Rizky Kurniawan sebagai anggota dan sebelahnya lagi Saparudin dan sebelah lagi Yurika Nabila sebagai pembaca materi dan sebelah lagi Rehan. 1. Apa yang terjadi pada saat tisu atau kertas dimasukkan ke dalam air? Jawabannya, kertas menyerap air hanya yang tercelup selama 4 menit, sedangkan tisu yang dicelupkan ke dalam air dapat menyerap ke semua bagian tisu dalam waktu yang sama. 2. Apakah air akan menetes pada gelas kosong melalui perantara tisu atau kertas? Jawabannya, dalam pengamatan kami, tidak menetes pada gelas kosong, kertas tadi, sedangkan tisu dapat menetes pada gelas yang kosong. 3. Jika terjadi perbedaan atau hasil pertanyaan nomor 2, menurutmu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Karena tisu memiliki permukaan yang berpori lebih banyak dari kertas sehingga ruang untuk penyerapan air lebih besar. Oleh karena itu, tisu lebih banyak menyerap air dibandingkan kertas. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok lainnya? Apakah ada tanggapan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang akan tampil adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kami buat. Perkenalkan, saya Zuhru Kamaria sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Anwar sebagai anggota, dan di sebelah kanan saya Neti Baiduri sebagai pembaca hasil diskusi yang kami buat, dan di sebelah sana Adelia Putri sebagai anggota, dan di sebelahnya lagi Syahrizal sebagai anggota. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami akan langsung saja kepada pembaca materi hasil diskusi kami. Kepada Neti Baiduri kami persilakan. 2. Apakah air akan menetes pada gelas kosong melalui perantara tisu atau kertas? Dari hasil yang kelompok kami amati, jika percobaan tersebut menggunakan kertas, air tersebut tidak akan menetes, dan kalau menggunakan tisu, air tersebut akan menetes. Kesimpulan yang bisa kami ambil bahwasanya tisu lebih cepat mengalirkan air dibandingkan kertas. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lainnya, apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok terakhir tidak perlu Ibu Aca. Kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dedi Delani. Di sebelah saya ada Sadri. Di sebelah saya lagi ada Febi. Di sebelah saya lagi ada Rispa. Langsung saja kepada Febi untuk menjelaskan hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil praktikum dari kelompok kami. 2. Kesimpulan. Dari hasil percobaan dan fenomena yang terjadi pada saat praktikum, kapilaritas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu volume air, perantara, dan tegangan permukaan. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, di sini Ibu akan sedikit memberikan konfirmasi terkait percobaan yang sudah dilakukan. Dari 4 kelompok yang sudah melaksanakan, yang Ibu nilai, Ananda semuanya sudah berhasil melakukan percobaan sesuai prosedur yang ditentukan. Dari hasil diskusi sudah nampak bahwa Ananda semuanya sudah semakin memahami tentang materi kapilaritas. Nah, jadi kita menyamakan persepsi apa itu yang dimaksud dengan kapilaritas. Nah, jadi kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya suatu zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut yang disebut dengan pipa kapiler yang dimasukkan sebagian ke dalam zat cair. Nah, pada saat percobaan yang berperan sebagai pipa kapiler kira-kira apa ya? Kertas ya, kertas dan tisu. Di sini ada 2 zat cair ya. Yang gambar pertama ini adalah gambar zat cair ketika dimasukkan pipa kapiler, kondisinya dia naik.
Ya. Kemudian yang B, ini adalah kondisi di mana ketika pipa kapiler dimasukkan pada zat cair, airnya turun. Coba lihat gambar ini. Terlihat seperti ada lengkungan, ya. Atau lengkungan ini, lengkungan permukaan zat cair ini disebut dengan meniskus cekung. Kapan dia terjadi naik permukaan zat cairnya? Ketika gaya adesinya lebih besar dibanding gaya kohesi. Nah, jadi kalau dia naik berarti adesinya, gaya tarik-menarik antar air dan pipa kapiler lebih besar dibanding gaya tarik-menarik antar molekul air. Ya, bisa dipahami? Kalau dia naik berarti adesinya lebih besar. Yang B ini adalah kondisi di mana ketika kita meletakkan pipa kapiler, permukaan cairannya turun. Ya, ketika permukaan cairannya turun, di sini terbentuk lengkungan apa nih? Cembung. Ini disebut dengan meniskus cembung. Berarti gaya kohesinya itu lebih besar karena dia cenderung pengen berkumpul dengan sesama jenisnya. Nah, terjadi pada cairan apakah ini? Kalau yang di A ini terjadi pada air. Kalau yang B ini terjadi pada raksa. Kenaikan atau penurunan kapilaritas cairan. Nah, jadi kenaikan atau penurunannya itu bisa kita hitung. Pada keadaan seimbang, berat zat cair yang naik dalam pipa kapiler harus sama dengan komponen gaya ke atas dari gaya adesi. Ini ada hubungannya dengan tegangan permukaan. R. Kenapa 2VR? Karena bentuk dari mulutnya tabung ini berbentuk lingkaran. Dapatlah ketinggian sama dengan, ya, untuk mengukur penurunan atau ketinggian zat cair diperoleh dari 2 kali gamma cos theta rho G. Untuk contoh soal, Ibu bacakan sebuah tabung berdiameter 0,4 cm. Ini diameter ya. Ya, kalau jari-jarinya pasti setengah dari diameter. Berarti R-nya itu 0,2. Tentukanlah kenaikan air dalam tabung tersebut. Ini contoh soal ini bisa dipahami? Oke. Ini dia contoh-contoh peristiwa kapilaritas, sebenarnya sudah sangat umum kita ketahui ya. Yang pertama itu naiknya minyak pada sumbu lampu minyak, kemudian air yang tergenang dapat diserap oleh kain pel, kemudian basahnya dinding dalam rumah pada musim hujan. Nah, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan melakukan evaluasi harian menggunakan Kahoot. Oke, itu pinnya 152733. Kita mulai untuk evaluasi hari ini. Siap? Siap. Konsentrasi. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada 3 yang terbaik. Tepuk tangan. Silakan yang terbaik maju ke depan. Ibu ada sedikit hadiah kan? Ini untuk Hermawan, untuk Safarudin, kemudian untuk Sarizal. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kita. Kita masuk pada kegiatan penutup pada pembelajaran hari ini. Ya. Ini ada sedikit penguatan ya. Kita sudah mempelajari banyak hal hari ini terkait gejala kapilaritas. Nah, yang Ibu mau tekankan di sini, gejala kapilaritas itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, setiap peristiwa itu ada baik, ada buruknya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Untuk manfaat kapilaritas, ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Seperti kemudian ada pada tumbuhan, ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya rambut akar yang bisa menyerap unsur hara sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, salah satu kerugian dari kapilaritas ini adalah rembesan dinding, rembesan air pada dinding. Walaupun bagian dinding itu tidak terkena hujan secara langsung, akan tetapi pada saat musim hujan, dinding itu bisa basah bagian dalamnya. Pernah melihat seperti itu? Pentingnya kita mempelajari materi ini hari ini,
ketika ada masalah terkait dengan kerugian kapilaritas, kita bisa menemukan solusinya karena kita sudah tahu bagaimana konsep kapilaritas. Dan mari kita simpulkan bersama-sama, kita tadi sudah mempelajari tentang materi kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler ya. Nah, tadi kita sudah mengenal adanya istilah meniskus cekung, meniskus cembung. Kemudian ada sudut kontak, ada gaya adesi, ada gaya. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Ya, memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Adel. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya cairan pada pipa kapiler. Pada saat zat cair naik terjadi meniskus cekung, sedangkan pada zat cairan yang turun terjadi meniskus cembung. Oke. Contoh kapilaritas yang terjadi adalah pada praktikum kita tadi, terlihat air berwarna berjalan pada tisu. Oke, baik. Itu dia kesimpulannya ya. Tepuk tangan untuk Adel dulu. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bisa dipahami seluruh proses pembelajarannya? Ini ada penilaian diri. Seberapa pahamkah Ananda semuanya terhadap pembelajaran hari ini? Ibu minta nih satu orang menyampaikan kesan pembelajarannya pada hari ini. Silahkan, siapa yang mau? Oke, silahkan Sarizal. Kesan saya pada pembelajaran ini ialah pembelajaran fisika pada materi kapilaritas hari ini begitu menyenangkan karena adanya praktikum-praktikum yang kita lakukan sehingga bisa membuat kami lebih paham, lebih bisa mengerti materi pada hari ini. Kemudian seru juga karena ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang dibarengi dengan game. Terus yang terakhir, dari pembelajaran hari ini kami menjadi tahu bahwa sebenarnya fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Hanya saja kita terlalu tidak peka. Oke. Baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Syarizal. Baik, untuk yang belum berkesempatan, Ibu menyediakan link ya form online untuk mengisi lembar refleksi. Silakan Ibu kasih waktu. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA. Oke, perhatikan ke depan. Sudah mengisi semuanya ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran gejala kapilaritas, kita tahu hari ini kita sudah mengetahui konsep kapilaritas, kemudian kita juga sangat tahu hari ini menambah pengetahuan kita bahwa fisika itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sedikit ada penugasan, nanti Ibu kirimkan linknya via WA untuk penugasan yang dikumpulkan minggu atau pertemuan berikutnya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sesuai dengan kontrak dan perjanjian belajar kita di awal. Kemudian Ibu sangat mengapresiasi Ananda semuanya ya sudah melakukan pembelajaran dengan benar, melakukan percobaan dengan benar, kemudian bisa mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk dapat membimbing temannya berdoa. Silakan ketua kelas maju ke depan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu.